bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Shalom saudara, jumpa lagi di program Sermon Today hari ini. Dan hari ini kita akan merenungkan ayat pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Mari kita baca saudara. LAI memberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Ayat 28, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang doa. Saudara, doa itu adalah nafas bagi kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kekristenan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya doa. Kalau saudara menyatakan diri Kristen, saudara harus punya waktu untuk berdoa. Makanya saya mendorong saudara, mari setiap hari dalam kehidupan saudara, mari punya quality time untuk kau bersekutu dengan Tuhan, untuk kau berdoa kepada Tuhan. Saudara, di dalam doa itu apa yang kita lakukan? Kita memuji menyembah Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Bahkan di dalam doa kita menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Kita bercerita, kita berkomunikasi, kita sedang ada di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya
doa itu mengubahkan. Nah, ini poinnya saudara. Yang pertama, dari doa ini kita belajar bahwa doa itu mengubahkan kita. Menarik di sini saudara, Elai memberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Jadi Yesus mengalami sebuah kemuliaan ketika dia sedang berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, di sini dikatakan wajahnya berubah, pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Saya percaya doa itu mengubahkan kehidupan kita. Semakin sering kita berdoa, semakin sering kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita sedang berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus Tuhan. Kita sedang menerima hadirat Tuhan di dalam doa. Saudara melihat di dalam perjanjian lama ketika Musa berjumpa dengan Tuhan di atas gunung, dan ketika dia turun dari atas gunung, raut wajah Musa menandakan kemuliaan berkilau-kilauan karena dia baru saja berjumpa dengan Tuhan. Paulus ketika dia bertobat berjumpa dengan Tuhan, Paulus diubahkan. Saudara, orang yang berdoa hidupnya pasti berubah. Saudara, berubah itu tidak harus kita upayakan dengan usaha kekuatan kita. Tapi ketika mungkin kita punya kerinduan untuk berubah, saudara sadar punya kekurangan, kelemahan, dan kita rindu untuk berubah, sederhana saudara, milikilah waktu untuk berdoa. Ambil waktu dalam hadirat Tuhan. Karena yang mengubahkan kita bukan kekuatan kita, tapi yang mengubahkan kita adalah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan yang Tuhan kerjakan, supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Caranya bagaimana saudara? Di dalam doa. Jadi doa yang pertama mengubahkan kita. Saudara, yang kedua, doa itu bukan hanya mengubahkan. Kita lihat saudara, yang kedua, ketika Yesus sedang berdoa, ayat 30, tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan, berbicara tentang tujuan kepergiannya. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-28, di situ dikatakan kira-kira sesudah segala pengajaran itu. Pengajaran tentang apa saudara? Pengajaran tentang, di perikop sebelumnya Yesus bercerita bagaimana dia akan menderita, akan mati, akan menghadapi salib untuk menebus dosa manusia. Jadi kedatangan Musa dan Elia ini secara kemanusiaan Yesus memberikan dukungan saudara, moral, kekuatan untuk Yesus secara manusia untuk menghadapi apa? Masa-masa yang sukar yang akan dihadapi di Yerusalem, yaitu dia akan menebus dosa umat manusia di atas kayu salib. Jadi saudara, doa itu mendatangkan pertolongan. Saya percaya dalam hidup ini ada masalah yang mungkin bisa selesai dengan uang kalau saudara punya uang. Ada masalah yang bisa selesai mungkin dengan hikmat kepintaran kalau saudara memang Tuhan anugerahkan dengan hikmat kepintaran. Atau kadang juga masalah bisa selesai dengan relasi. Tapi sebenarnya saudara, kadang masalah-masalah itu dapat terselesaikan dengan hal yang sederhana yang namanya doa. Saudara mungkin tidak melihat sebuah pertolongan ketika saudara sedang berdoa, tapi yakinlah ketika engkau berseru, berdoa kepada Tuhan, Allah sedang bekerja. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan saudara. Kita mungkin tidak melihat tangannya bekerja, kita tidak mungkin melihat cara-caranya bekerja, tapi yakinlah, imanilah ketika engkau berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan pertolongan untuk saudara. Ketika saudara sedang berdoa hari ini, yakinlah, percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kehidupan kita. Jangan pernah putus berdoa. Jangan pernah kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa saudara. Tetap berdoa. Doa itu kekuatan. Doa itu nafas kehidupan. Dan doa itu memberikan pertolongan dalam kehidupan saudara. Yang terakhir saudara, doa itu mendatangkan petunjuk. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-35, masih dalam Lukas pasal yang 9, dikatakan maka terdengarlah suara dari awan yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi yang terakhir saudara, doa itu mendatangkan petunjuk. Saudara, di Indonesia seringkali ada budaya orang sering ke gunung-gunung berdoa minta petunjuk. Sering berdoa kepada pohon-pohon yang besar. Untuk apa? Minta petunjuk. Saudara, di dalam doa ketika engkau datang kepada Tuhan, kadangkala mungkin engkau punya masalah, engkau tidak tahu harus berbuat apa karena kita lemah, kita tidak
tahu banyak hal, kita terbatas dalam banyak hal. Tapi ketika kau sedang berdoa, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih petunjuk, Tuhan kasih caranya bagaimana masalahmu ini bisa selesai. Tuhan kasih hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak engkau dapatkan. Di mana? Di dalam doa. Untuk itu saudara, ambillah waktu dalam hidup kita setiap hari untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa. Karena doa itu mengubahkan kehidupan kita. Kita sedang ada dalam hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan mengubahkan hidup saudara. Dan doa itu mungkin hal yang sederhana, tapi di dalam doa kita sedang terkoneksi dengan Tuhan, Sang Pemilik alam semesta. Yakinlah apa yang kita panjatkan dalam doa, Tuhan dengar. Bahkan Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan, memberikan jawabannya bagi kehidupan saudara. Dan di dalam doa juga Tuhan memberikan petunjuk untuk kita. Saudara mungkin yang sedang akan mengambil keputusan penting dalam hidup ini, mari bawa dalam doa, mari doakan itu supaya Tuhan memberi petunjuk mana yang harus saudara kerjakan, mana yang harus saudara lakukan, apa yang saudara harus lakukan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami punya waktu untuk berdoa. Karena kami tahu Tuhan, lewat doa kami diubahkan. Lewat doa ada pertolongan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan. Lewat doa ada petunjuk dari Tuhan yang Tuhan berikan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu dalam setiap aktivitasnya hari ini. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.